إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang sampai detik ini Allah masih memberikan dan mengaruniai kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, nikmat melangkahkan kaki menuju masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Sesungguhnya sebaik-baik bentuk kesyukuran kepada Allah adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita harusnya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyukuran yang sesungguhnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa syukur adalah sarfun ni'am ila iradatil mun'im. Syukur adalah mengarahkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang perlu kita syukuri juga adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena tidak ada di dalam fikiran Rasulullah SAW kecuali keselamatan umatnya. Tidak terlintas dalam fikiran Rasulullah SAW kecuali kerinduannya kepada umatnya. Maka sudahkah kita merindukan Rasulullah SAW? Sudahkah kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW? Dalam salah satu riwayat hadis disampaikan suatu saat Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW menangis dan Allah tahu Rasulullah SAW menangis, dan apa alasan yang membuat Rasulullah menangis pun Allah tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril alaihissalam untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa yang membuat beliau menangis. Malaikat Jibril tiba mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkika?" Wahai Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Dan Rasulullah SAW menjawab kegelisahan, keresahan beliau tentang nasib umatnya di akhir zaman kelak, nasib umat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Disampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah sudah tahu dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya sampaikan kepada kekasihku Muhammad
bahwa dia tidak perlu bersedih hati karena sesungguhnya nasib umatnya sudah dijamin oleh, artinya nasib kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW, jika sampai akhir hayat kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita akan selamat. Jika kita berittiba dengan Rasulullah SAW, maka insya Allah kita tidak hanya selamat di dunia, tapi juga kita akan selamat di akhirat. Bayangkan cintanya Rasulullah SAW kepada kita membuat kita selamat insya Allah di akhir hayat kita, insya Allah selamat kita di hari akhir insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu riwayat hadis juga menyampaikan suatu saat Rasulullah SAW juga menangis dan dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya Rasul, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Istabtu ikhwani, wahai sahabatku, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku. Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasul? Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudaramu wahai Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qaumun amanu bi wa lam yarawni, suatu kaum yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku. Maka mudah-mudahan kita inilah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bersentuhan tangan dengan Rasulullah SAW. Kita belum pernah mendengar merdunya suara Rasulullah SAW. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Air matanya bercucuran mengingat kita. Air matanya bercucuran karena merindukan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita merindukan Rasulullah SAW? Sudahkah kita meneteskan air mata karena kita rindu kepada Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu besarnya cinta Nabi Muhammad SAW untuk kita. Maka ketika nanti di hari akhir, ketika semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti orang terakhir di zaman Nabi Muhammad SAW berkumpul di satu tempat, semua orang dalam keadaan gelisah, semua orang dalam keadaan takut. Tidak hanya kita orang biasa, bahkan para nabi, setiap nabi menyampaikan nafsi, nafsi, bagaimana nasibku, karena mereka takut dengan keadaan hari akhir, dengan keadaan di padang mahsyar tersebut. Maka seluruh umat manusia berpikir untuk mendatangi Nabi Adam alaihissalam, meminta pertolongan agar diberikan kemudahan. Nabi Adam alaihissalam tidak mampu memberikan syafaat karena malu, dulu pernah memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam juga malu, tidak mampu mengangkat tangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia karena dulu pernah mendoakan umatnya agar diberikan azab. Demikian kepada Nabi Ibrahim, demikian kepada Nabi Musa, demikian pula kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai pada akhirnya seluruh umat manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bersujud, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perkataan yang lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sal tu'ta. Wahai Muhammad, mintalah sesuatu maka engkau akan diberi. Ya Muhammad, sal tu'ta. Wahai Muhammad, engkau ingin apa? Apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati. Ya Allah, aku ingin umatku selamat. Ya Allah, aku ingin umatku selamat. Jadi Rasulullah SAW semasa hidupnya ingat dengan umat. Rasulullah SAW bahkan saat nanti di akhirat, di padang mahsyar, di yaumil akhir, yang diingat oleh Rasulullah SAW adalah umatnya.
Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau begitu besar cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka kita harus menghadirkan rasa cinta yang juga besar untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan dalam diri Nabi Muhammad SAW uswah hasanah, teladan yang baik. Dalam sisi apa? Dalam sisi apapun Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam kehidupan kita. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, ada beberapa amalan yang konsisten dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mari kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita. Pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memperbanyak istighfar dalam kesehariannya. Memperbanyak istighfar dalam kesehariannya, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, man lazamal istighfar, siapapun yang istiqomah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari segala kesempitan, jalan keluar dari segala kesusahan. Istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah juga akan memberikan kepada dia dihilangkan kegelisahan, diberikan hati yang tenang bagi orang yang rajin istighfar. Dan yang ketiga, keutamaan orang yang beristighfar, warazaqahullahu rizqan min haitsu la yahtasib, Allah berikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka Rasulullah SAW membiasakan diri beristighfar dan memerintahkan kepada kita umatnya untuk selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maksudnya adalah Rasulullah SAW beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, maka minimal kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam urusan istighfar. Nabi Muhammad SAW beliau maksum. Jika ada kesalahan maka langsung dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada, Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga, tetapi masih memberikan teladan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Detik demi detik dalam hari-hari kita banyak dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Maka kita lebih berhak untuk memperbanyak istighfar dalam keseharian kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai terlintas dalam pikiran kita bahwa kita sudah rajin membaca Al-Quran, saya sudah rajin tahajud, maka saya insya Allah sudah tidak ada dosa lagi. Tidak, ikhwah fillah. Rasulullah mencontohkan kepada kita, bahkan setelah sholat 5 waktu, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah membaca istighfar 3 kali. Karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi al-maktubah istighfar salasan. Rasulullah jika selesai sholat 5 waktu beliau beristighfar 3 kali. Kenapa setelah sholat membaca istighfar? Karena bisa jadi saat kita sholat ada perasaan ujub, ada perasaan ria yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Rasulullah mencontohkan istighfar, maka kalau kita cinta Rasulullah, perbanyak istighfar. Yang kedua, Rasulullah SAW rajin membaca Al-Quran. Kalau kita cinta Rasulullah SAW, maka kita pun harus mencintai Al-Quranul Karim. Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama.
Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kalau kita ingin dianggap menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang terbaik di sisi Rasulullah SAW, mulai detik ini kita harus rajin-rajin belajar Al-Quran. Kalau yang sudah lancar, maka perbanyak membaca Al-Quran. Walladzi yatata'ta fi qira'atil Quran falahu ajran. Orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata sambil dia belajar Al-Quran, maka insya Allah dia mendapatkan 2 pahala. Wal mahiru bil Quran, adapun orang yang mahir dalam baca Al-Quran, ma'al kiramil bararah, maka ia bersama para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka membaca Al-Quran adalah tolok ukur apakah kita cinta kepada Rasulullah ataukah kita abai kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mencontohkan membaca Al-Quran, bahkan memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi ternyata amalannya justru bertentangan dengan Al-Quran. Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan, rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Bukan karena dia membaca Al-Quran dia dilaknat oleh Al-Quran, tapi karena dia tidak faham isi Al-Quran, dia tidak mengerti isi Al-Quran sehingga dia beramal bertentangan dengan Al-Quran. Waliyadzubillah. Dan yang ketiga, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, perbanyak qiyamul lail. Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, salat malam Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi tidak perlu ditanya lagi bagaimana kualitas Rasulullah SAW dalam salat malamnya. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah SAW yang sudah maksum, masih menyempatkan waktu untuk qiyamul lail. Bahkan beliau membaca sabut tiwal minal Quran, 7 surat panjang di dalam Al-Quran. Beliau menikmati setiap ayat yang dibaca dalam qiyamul lail, dan beliau membasahi pipinya dengan memohon ampunan, dengan memohon rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita umatnya, kita lupa dengan sunnah Rasulullah SAW qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah jadikan tahajud sebagai cara untuk kita diangkat ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hidup di dunia ini, kita ingin dimuliakan oleh sesama manusia, tapi juga kita jangan lupa kita penting juga untuk memperhatikan diri kita, seberapa dekat dan seberapa tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi malam kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, walhamdulillah, berarti Allah sedang menganugerahkan kita dan Allah ingin mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Kalau selama ini kita belum istiqomah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa meminta dunia, tidak salah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan rezeki kita dalam urusan dunia. Tapi jangan lupa, sebaik-baiknya doa adalah doa yang berkaitan dengan apa yang Allah tuntut kepada diri kita. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, inna khaira ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya doa yang kau pinta kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut kepadamu. Maka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan saya untuk qiyamul lail. Ya Allah, izinkan saya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, takdirkan saya untuk rajin baca Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya orang-orang yang mencintai Al-Quran. Itu yang harus terus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sering kali meminta urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan tentu bukan yang terakhir, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu di antara ciri-ciri cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah menyampaikan sebaik-baiknya manusia, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW, perbanyak salawat. Tapi Masya Allah, salawat ini adalah amalan yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ini bahkan mendatangkan banyak kebaikan. Suatu saat ada sahabat Rasul bernama Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku banyak bersalawat kepadamu ya Rasul, tapi aku ingin tahu berapa banyak harusnya aku bersalawat." Rasulullah menyampaikan, "Semakin banyak semakin baik." "Ya Rasul, bagaimana setengah durasi dari doa-doa yang aku panjatkan aku gunakan untuk salawat? Jika engkau tambahkan maka itu lebih baik." "Ya Rasul, bagaimana kalau 2/3 dari durasi doaku aku gunakan untuk salawat? Jika engkau tambahkan lagi itu akan lebih baik." "Ya Rasul, jika seluruh durasi doaku aku ganti dengan salawat kepadamu." Artinya sahabat Ubay ingin menguatkan bahwa jika aku tidak berdoa, aku hanya bersalawat saja. Apa yang terjadi wahai Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? "Idzan tukfahammuka wa yughfar laka dzambuk." Kalau itu yang kau lakukan, maka semua keinginanmu akan diberi dan semua dosa-dosamu akan diampuni. Maka mari berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin, thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga bisa mendidik anak-anak kita, istri kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang harusnya menjadi orang yang paling kita cintai melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kita untuk melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat uzma dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, istiqamahkan kami ya Allah untuk senantiasa bertakwa kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hati ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan pada kami ya Allah untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam berperangai ya Allah, dalam berhubungan dengan sesama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankan kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.